Halo Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini kita akan membahas salah satu emiten yang akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk atau kode sahamnya KKES. Jadi perseroan didirikan tahun 90 di Jakarta, aktif sebagai importir, stokis dan distribusi bahan kimia komoditi dan spesialty, makanan, bahan kimia konstruksi dan bahan terkait. Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, perdagangan besar berbagai macam material bangunan, dan perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya. Berikut terlampir produk perseroan ya, ada 6 jenis, dimulai dari leather tanning sintetik, paint, adhesive tekstil, wood finishing, food drinks, hingga construction aluminium shop. Oke, untuk struktur IPO, perusahaan menawarkan sebanyak 450 juta lembar saham dengan presentasi IPO sebesar 27,27% dari modal ditempatkan dan di store penuh. Nilai nominal senilai Rp10 per lembar. Harga penawaran indikasi itu di antara 100 hingga Rp130 per lembar. Dari sini kita bisa dapat nilai IPO maksimal senilai 58 miliar 500 juta rupiah. Adapun penjamin emisi adalah Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Terlampir posisi sebelum penawaran umum dan sesudah penawaran umum. Oke, bersama dengan penawaran umum, KKES mengadakan program Employee Stock Allocation atau ESA, yaitu jumlah saham yang ditawarkan 11.250.000 lembar dengan persentase program ESA 2,5% dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam penawaran umum perdana. Untuk jadwal IPO, masa penawaran awal pada 19 hingga 27 Juli, efektifnya pada tanggal 29 Juli, penawaran umum 2-4 Agustus, tanggal distribusi 5 Agustus, dan diakhiri pada pencatatan Bursa Efek Indonesia pada 8 Agustus 2022. Adapun rencana penggunaan dana hasil IPO sebagian besar hingga 95% akan digunakan sebagai modal kerja mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis, diantaranya 65% dari 95% ini ya, pembelian barang dagangan, pelunasan hutang usaha kepada pemasok. Sementara 30% itu biaya operasional meliputi gaji, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan dan lainnya. Adapun sisanya 5% itu akan digunakan sebagai pengembangan sistem informasi dan teknologi termasuk digitalisasi sistem IT untuk sales, delivery, inventory, dan logistik. Keunggulan kompetitif, jadi perseroan mengutamakan high efisiensi, yaitu perseroan menjalankan operasional dengan efisiensi tinggi, menekan biaya-biaya guna memperoleh hasil maksimal. Keunggulan kompetitif yang kedua adalah smart strategis, jadi perseroan memilih strategi untuk semua targetnya. Memiliki koneksi dan hubungan yang kuat terjalin dengan prinsipal dan pelanggan, adaptif dengan perubahan dan teknologi baru, dan yang terakhir, perseroan memiliki pengalaman lebih dari 32 tahun dalam bisnis distribusi bahan baku dan barang kimia. Faktor risiko, kita masuk ke risiko utama, jadi risiko keberlangsungan kerjasama distribusi produk antara pemasok dengan perseroan. Yang kedua, risiko usaha meliputi risiko pasokan dan fluktuasi harga kimia, risiko piutang usaha. Sementara risiko umum meliputi risiko perubahan kondisi perekonomian, risiko tuntutan atau gugatan hukum. Sementara risiko bagi investor adalah risiko tidak likuidnya saham, risiko fluktuasi harga saham perseroan. Kita masuk ke key financial highlight, data per 31 Maret 2022, di mana debt to asset rasio sebesar 0,7 kali, debt to equity rasio sebesar 2,38 kali, DSCR 7,66 kali, pertumbuhan aset 6,34%, pertumbuhan liabilitas 4%, lebih dari 4%, pertumbuhan ekuitas 12,34%. Sementara ikhtisar laporan laba rugi sama data per 31 Maret 2022 dengan gross profit margin 20,99%, net profit margin 6,20%, return on asset 3,25%, return on equity 10,98%, pertumbuhan revenue 6,56%, dan gross profit growth
12,28%. Oke, demikian untuk pemaparan emiten kali ini. Terima kasih.